Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 12 yang soleh-soleha. Gimana kabarnya? Sehat-sehat kan? Alhamdulillah. Semester 2 ini bersama Bu Kartini kita masih akan membahas tentang KBM sejarah wajib atau sejarah Indonesia ya. Di sini nanti hanya ada satu KD yang akan kita bahas, tapi ada 3 sub pokok bahasan yang banyak juga untuk materinya. Tapi nanti untuk sebulan Februari harus sudah selesai. Jadi hanya 8 pertemuan. Dan jangan lupa anak-anak membaca pula materi yang ada di LKS termasuk soal-soalnya, juga untuk buku sejarah wajib kelas 12 dipelajari ya. Kita mulai dalam peta konsep yang akan kita bahas, yaitu landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri bebas aktif. Kemudian yang kedua, pelaksanaan politik bebas aktif itu sendiri, apakah sudah sesuai dengan konsepnya ataukah ada penyimpangannya. Kemudian yang ketiga, peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Kita lanjut. Untuk definisi dari politik luar negeri bebas aktif, bebas itu artinya bangsa Indonesia memiliki hak yang penuh menentukan sikap dan keinginannya sendiri sebagai negara yang merdeka, berdaulat, termasuk dalam menentukan hubungan internasionalnya. Jadi tidak dikendalikan oleh negara lain. Kemudian aktif artinya bangsa Indonesia berperan aktif dalam upaya menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ayo, untuk kalimat ini tercantum dalam pembukaan UUD 45 alinea keberapa? Nah, untuk kaidah politik luar negeri bebas aktif itu dilandasi oleh alinea keempat pembukaan UUD 45. Masih ingat kan? Kemudian untuk kesimpulannya, yaitu landasan idealnya untuk politik luar negeri bebas aktif, yaitu sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian landasan konstitusionalnya yaitu pembukaan UUD 45 alinea 1 dan 4, dan juga UUD 45 pasal 11 dan 13. Ada lagi landasan operasionalnya yaitu beberapa ketetapan MPR tahun 1966, 1999, dan juga adanya Undang-Undang Nomor 37 dan Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 1974. Terus tujuan politik luar negeri bebas aktif itu sendiri apa? Ini pernah dirumuskan oleh Muhammad Hatta yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri era demokrasi parlementer atau liberal periode pertama, dan juga pernah menjabat sebagai wakil presiden ya, masih ingat kan? Yang pertama, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Yang kedua, memperoleh barang yang diperlukan dari luar negeri bila belum bisa menghasilkan sendiri. Yang ketiga, meningkatkan perdamaian internasional agar Indonesia dapat membangun dan meningkatkan perdamaian segala bangsa. Nah, ini masih tentang Perdana Menteri Muhammad Hatta. Ini yang nanti akan menjadi latar belakang ditetapkannya politik luar negeri bebas aktif ya. Di samping adanya landasan-landasan ideal, konstitusional, dan juga landasan operasionalnya, ini ada pidato dari Muhammad Hatta yang berjudul Mendayung di Antara Dua Karang. Jadi Indonesia itu ibaratnya melewati dua karang. Jadi adanya kekuatan dari Amerika Serikat dengan ideologi liberalnya, dan juga kekuatan blok timur dengan ideologi komunisnya yang dipimpin oleh Uni Soviet.
Terus masih ada lagi, yaitu latar belakang yang berikutnya adanya perang dingin. Nah, perang dingin itu apa sih? Di situ bisa kalian perhatikan itu. Apa toh perang dingin itu? Nah, itu kita lihat ya. Perhatikan, perang dingin itu merupakan bentuk memperebutkan pengaruh antara Amerika dengan paham liberalis kapitalisnya dengan Uni Soviet dengan paham sosialis komunis. Nah, dalam perang dingin ini atau konflik ini yang nanti akan mendorong terjadinya konflik berkepanjangan di negara-negara dunia internasional. Maka dalam politik luar negeri bebas aktif, Indonesia memilih untuk tidak memihak. Nah, ini juga gambaran tentang eh, dua kekuasaan atau negara adik kuasa, yaitu antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet ya, saling berebut pengaruh. Otomatis mereka berupaya untuk mencari dukungan dari negara-negara lain, mempengaruhinya, sehingga nanti dampaknya akan terjadi konflik atau perang terbuka. Contohnya perpecahan antara Korea Utara dengan Korea Selatan, di mana Korea Utara menjadi komunis, Korea Selatan tetap sebagai negara liberal atau demokrasi liberal. Contoh lain yaitu perpecahan Vietnam, kemudian juga eh, Cina yang akhirnya menjadi negara komunis sampai sekarang. Ada lagi Kuba, dan juga masih banyak contoh lainnya, nanti akan kita bahas dalam materi gerakan non-blok. Berarti kesimpulannya, politik luar negeri bebas aktif Indonesia itu mendorong Indonesia untuk aktif berperan dalam perdamaian dunia dan bebas kerjasama dengan negara manapun, tidak terikat adanya blok barat maupun blok timur. Nah, nanti untuk realisasinya, bagaimana upaya Indonesia menciptakan perdamaian dunia. Nanti Indonesia akan berperan aktif dalam berbagai organisasi internasional dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kita kembali pada pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif Indonesia sendiri. Kebijakan dalam negeri Indonesia itu apakah sudah sesuai dengan kebijakan-kebijakan politik luar negerinya yang harus bebas aktif? Masih ingat kan untuk materi semester 1 kemarin bagaimana kebijakan sistem demokrasi liberal atau parlementer, kebijakan dari sistem demokrasi terpimpin, kira-kira pelaksanaannya itu sudah bebas aktif atau belum? Kita bahas minggu depan. Nah, ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.